Bukan begitu, begini loh pengertian saya. Udah sulit ini, ternyata kita nggak menuhankan Yesus nih. Terus yang dibilang Zuma dan kawan-kawan gimana itu bang? Janganlah, bahkan Roma Irama ngomong itu, janganlah kau tuhankan manusia. Gimana bang? Ya, dengerin dulu. Ini pemahaman saya ya, pemahaman saya. Kalau yang saya tahu, saya kan pernah punya bos juga orang Kristen. Nah, setiap di dalam mobil juga dia puji-pujian, menyanyi-nyanyi. Dengan yang saya tidak pahami itu, Yesus itu dituhankan karena anak Bapa. Itu kan? Dituhankan itu apa sih bang? Ya, pengertian Kristen apa dong? Saya juga nggak. Nah itu enggak, justru apa namanya? Apa ya? Tindakan frontal itu kan dilakukan teman-teman muslim. Kenapa kau tuhankan Yesus? Makanya saya nanya balik, maksudnya tuhankan itu apa gitu loh. Ya, shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita menyaksikan satu lagi diskusi lintas agama Islam dan Kristen yang seru dan pastinya menambah wawasan kita dalam beragama. Ya, diskusi ini antara Bang Edis melawan beberapa orang Islam, dan yang lebih menarik teman-teman di sini ada juga seorang tentara yang beragama Islam. Mari sama-sama kita simak videonya yang ada berikut ini. Semoga kita diberikan pencerahan. Berikut videonya. Cakra Kostrat, Muslim bang? Muslim. Oke. Mau tema yang mana bang? Tema yang sebelumnya atau tema yang ini? Yang baru aja. Yang mana bang? Yang baru aja, yang udah jangan diobrolin lagi. Yang baru yang mana temanya? Ya, ikutin host aja. Yaitu siapa tuannya Islam? A. Allah, B. Muhammad. Kalau Tuhannya Islam ya Allah lah. Tuan bang, coba baca dulu. Ya, baca dulu. Tuan. Oke, siapa tuannya orang Islam? Kalau disebut Tuan itu ya kita menganut seperti Nasrani, menganutnya ya Yesus. Kalau di Islam Muhammad. Oke, berarti tuannya orang Islam Muhammad bang. Oke, pertanyaan selanjutnya bang, abang tahu nggak apa bahasa Arabnya tuan? Aduh, saya belum pernah dengar. Coba. Oke, sebutin aja. bahasa Arabnya tuan itu Rob. Rob. Iya. Lalu. Oke, kalau begitu siapa Robnya orang Islam? Kalau yang disebut Rob itu kan Allah. Nah, tadi katanya Muhammad. Ya kan situ nyebutnya Tuan. Ya saya kan. Iya, Tuan itu ya Rob itu. Rob, Tuan itu bahasa Indonesia, Rob itu bahasa Arab. Ya, barusan kan saya dari awal kan saya udah sebutin kalau Tuan kalau pelan-pelan ya Bang ya, Bang Cakra pelan-pelan ya, dengerin Bang. Tadi saya tanya, siapa tuanmu? Abang jawab Muhammad, betul? Nah, Abang tahu nggak bahasa Arab? Abang tahu nggak bahasa Arabnya Tuan itu? Dengerin, saya kan belum paham soal bahasa Arabnya Tuan itu Rob. Nah, sekarang saya ralat nih. Kalau yang disebut Rob berarti kan Tuhan. Tuh. Bang, bahasa Arabnya Tuan itu Rob. Nah, yang saya pahami itu sebenarnya gini, Bang, yang saya pahami kalau Nabi Muhammad itu hanya sebagai penganut kita. Orang penganut Islam. Penganut maksudnya gimana, Bang? Ya, kita menganut tuntunan Nabi Rasulnya Allah. Jadi Oke, apa ya? Anda berseru-seru nggak kepada Muhammad? Berseru-seru berarti sholawat dong. Membaca iya, Anda berseru-seru pada Muhammad nggak? Ya, itu diperbolehkan. Iya, oke. Ketika kami Bang orang Kristen di gereja berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus seperti itu. Boleh. Iya, Abang bilang lagi ngapain? Lagi menyembah Yesus, betul? Bukan, sebenarnya bukan menyembah. Tuh. Takut dibalikin nih kayaknya nih, takut dibalikin nih. Enggak, kalau menurut saya, kalau begitu lagi ngapain, Bang? Kenapa? Ketika kami orang Kristen lagi berseru-seru, ya Yesus seperti itu. Ya itu lagi puji-pujian memuji nama nabinya. Berarti bukan menyembah? Bukan menyembah menurut saya, cuma berarti kami nggak menyembah Yesus? Bukan, yang menjadi berarti kami nggak menuhankan Yesus ternyata. Berarti kami nggak menuhankan Yesus, Bang? Bukan begitu, begini loh pengertian saya. Udah sulit ini, ternyata kita nggak menuhankan Yesus nih. Terus yang dibilang Zuma dan kawan-kawan gimana itu, Bang? Janganlah, bahkan Roma Irama ngomong itu, janganlah kau tuhankan manusia. Gimana, Bang? Ya, dengerin dulu. Ini pemahaman saya ya. Pemahaman saya. Kalau yang saya tahu,
yang saya tahu, saya kan pernah punya bos juga orang Kristen. Nah, setiap di dalam mobil juga dia puji-pujian, menyanyi-nyanyi. Dengan yang saya tidak pahami itu, Yesus itu dituhankan karena anak Bapa. Itu kan? Dituhankan itu apa sih, Bang? Ya, pengertian Kristen apa dong? Saya kan juga nggak. Nah, itu enggak, justru apa namanya? Apa ya? Tindakan frontal itu kan dilakukan teman-teman Muslim. Kenapa kau tuhankan Yesus? Makanya saya nanya balik, maksudnya tuhankan itu apa gitu loh? Ya, kemungkinan yang Jangan kemungkinan, Bang, nggak boleh kemungkinan, Bang. Jadi harus pasti Kan gitu. iya dong, kan di dalam Al-Qur'an ada satu surah yang berbunyi begini. Allah berkata kepada Isa, "Wahai Isa, adakah kau katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan?" Nah, lalu di dalam surat At-Taubah ayat 29, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan dan juga Al-Masih. Nah, makanya saya tanya nih sama Muslim nih. Ketika teman-teman Muslim bertanya kepada orang-orang Kristen, "Wahai orang-orang Kristen, kenapa kau tuhankan Yesus?" Nah, aku tanya balik nih. Apa, Bang, pengertian maksud Abang itu mentuhankan itu? Maksudnya seperti apa? Coba. Ya, kemungkinan karena saking cintanya. Saking cintanya. Ya, Oke. karena saking cintanya. Baik, kutanya sama Abang. Abang cinta nggak dengan Muhammad? Ya jelas cinta. Seperti Begitu abang, cintanya nggak kepada Muhammad? ya pasti. Kalau gitu aku tanya balik, Bang, kenapa Bang tuhankan Muhammad? Saya mencintai Muhammad bukan karena saya menuhankan, karena menurut Tadi abang bilang kami mentuhankan Yesus karena begitu cintanya. Saya balik, kalau gitu Bang, Abang juga mentuhankan Muhammad karena begitu cintanya kepada Muhammad. Kan kita jadi muter-muter kita di sini kan, Bang. Bukan begini, Ini pengertian saya ya, karena saya juga banyak mengenal orang-orang yang teman-teman saya juga yang beragama Kristen ya. Saya sebetulnya tidak ingin berdebat itu urusan Yesus mau dipertuhankan atau apa, itu karena apa? Yang tahu kita menuhankan atau apa itu hanya Allah. Nah, yang penting menurut saya, dengerin dulu, menurut saya yang penting saya percaya adanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama di Pancasila itu. Kita itu menuhankan satu Tuhan yang Maha Esa, entah itu Tuhan. Ya pasti semua percayalah Allah yang disebutkan oleh agama Kristen, Allah itu kan Tuhan, ya kan? Nah, saya juga menuhankan Allah. Betul. Nah, jadi yang abang bilang itu betul, Bang Caka Kostrat. Kemungkinan kalau dari nama Anda ini Anda kayaknya seorang TNI. Jadi pasti jiwa Anda itu jiwa yang seorang nasionalis. Betul yang abang bilang itu. Betul. Jadi seandainya Bang, kita itu menjalankan agama masing-masing, itu akan indah Bang. Yang Islam dengan Islamnya, yang Kristen dengan Kristennya. Cuman yang jadi masalah gini loh Bang. Yang jadi masalah ini orang Islam. Nggak mungkin ini bukan orang Islam Bang. Saya tunjuk dulu sama Bang ya. Nih Bang. Nih, biar abang tahu nih. Ya. Biar abang ngerti. Nih. Sebentar ya Bang ya. Kulihat dulu Bang. Nih, abang lihat itu wakil presiden. Nah, wakil presiden kala itu masih menjabat wakil presiden loh Bang. Menjabat wakil presiden. Pak Yusuf. Pak Yusuf Kala. Betul. Nah, datanglah seorang ulama besar. Asal India, semua orang tahu ini Bang, namanya Zakir Naik. Ya betul. Nah, waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, dia itu bahas-bahas Kristen. Bahkan dia tantangin orang Kristen. Kami nggak masalah Bang, nggak ada yang salah dengan itu, nggak masalah, biasa aja sih kami kayak gitu. Cuman ketika kami tanya balik, ya jangan marah-marah gitu loh. Kan gitu. Nah, saya sebetulnya gini Bang, sebetulnya saya itu orang yang toleransi kepada semua agama, karena saya mempelajari agama-agama gitu ya. Iya wajib Bang. Abang kan aparatur negara, sudah diwajibkan harus seperti itu. Betul. Gitu maksud saya gini, saya tidak pernah mempermasalahkan agama lain. Ya, agama lain mau itu Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, masing-masing pasti memiliki Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang sama. Maksudnya Tuhan yang pencipta langit dan bumi, benar nggak? Dan menciptakan. Ya, klaimnya masing-masing Bang, klaimnya masing-masing. Betul. Makanya saya kadang-kadang kalau orang yang kadang-kadang sudah lebih pintar, lebih memahami hadis-hadis segala macam, saya kadang-kadang tidak percaya dengan hadis apa yang mereka bacakan. Itu hadis itu berasalnya dari mana dan dari mana, kan hanya katanya. Nah, makanya saya kadang-kadang tidak begitu respect Bang sebenarnya. Makanya saya jalani aja menurut keyakinan saya. Saya kadang-kadang seperti itu. Makanya saya nggak mau geli dengernya jadinya.
Ya saya enggak, maksudnya gini loh, bukan geli. Saya nggak mau mempermasalahkan orang Kristen mau seperti apa. Maka sama-sama kita menghormati agama lain, kan seperti itu, benar nggak Bang? Betul, harusnya betul Bang. Cuman saya ini dalam rangka menjawab apa yang dilakukan Islam gitu loh Bang. Kan tak mungkin saya diam saja ketika Ya, Zakir Naik mengatakan begini dan begitu kan gitu. Ya makanya semakin orang pintar, kadang-kadang semakin menyalahkan orang lain. Nah itu yang saya paling nggak suka Bang. Iya, kadang-kadang orang pintar tuh bikin benger. Nah, Abang juga tahu sendiri Satu kan. kata dibolak-balik. Nah, Ya, ini maka seperti saya host ini. jujur Ini host ingin ini sebenarnya host ini orang kepintaran ini. Kan? bukan. Saya- Jelas. saya bukan merasa paling pintar, tapi saya simpatik dengan Bang Cakra, Bapak kalau dilanjutin terus nih host, Bapak sendiri nanti bisa stres Murtad. ini. Nah, murtad kan? saya nggak murtad, maaf ya, saya nggak murtad ya, saya nggak murtad. Masalahnya Saya- dia ini gini, Bang Cakra ya. Nah. Saya dengar dari tadi, saya mati ini ngebolak-balik kata-kata ini. Di bolak-baliknya di sebelah mana? Ya kan ngomongnya tuh sebelah mana dibolak-balik tuh. Tuh, Kep. Jadi, Bang Apakah Cakra umat ini muslim Cakra umat ini, muslim Bang tidak Cakra, berseru-seru kepada nanti- Muhammad? Nantinya nih Bang Cakra bisa jadi orang stres kalau ngadepin orang macam begini nih. Tuh kan? Jangan diladenin Pak, turun aja Pak, turun. Coba yang di bawah, Biar yang di stres bawah. nih, Pak. So. Jangan diladenin, Bapak kepancing nanti bisa stres juga. Astagfirullahaladzim. Kita kan hanya share. Kenapa harus stres? Iya. Kita hanya ngobrol-ngobrol saja. Berarti Abang Cakra tidak percaya kepada hadis-hadis? Bukan tidak percaya, banyak sekali hadis-hadis yang belum tentu itu sahih. Maksudnya seperti itu loh. Dan kadang-kadang itu yang saya maksud- Tapi judulnya begini loh Bang. Ini juga yang jadi polemik ya Bang ya. Di dalam hadis-hadis itu dikatakan Muhammad itu menikahi anak di bawah umur. Dikatakan Muhammad itu menikahi Aisyah, umur Aisyah itu masih 6 atau 7 tahun dan bergaul dengan dia ketika berumur 9 tahun. Digauli. lanjut terus. Apakah Abang percaya seperti itu? Ya saya Sulit kan? sulit percaya Sulit, dan sulit. enggak, jadi gini Bang, maaf Bang. Halo, Di bisa dalam kembali ke tema nggak? Ya, sebentar Jahidi. Anda Muslim? Muslim, Anda percaya Muhammad menggauli anak umur 9 tahun? bukan menggauli itu. Tuh kan? Hadisnya berbunyi begitu Bang. Hadisnya Ini berbunyi. hadis itu ada hadis sohib. Itu hadis sohih loh. Itu hadis sohih. Bukan menggauli, tapi itu dinikahi. Dinikahi umur 6 atau 7 tahun dan Tapi digauli pas umur menggauli 9 kan- tahun. Iya, iya itu benar. Menggaulinya 9 tahun. ya Ya, terus Nah, menjadi pertanyaan sekarang, apakah itu sohih? itu hadis sohib itu. Hadis sohih. Ya, terus salahnya? Nah, tadi Bang Cakra bilang hadisnya palsu. oh saya nggak bilang aduh Bang, saya belum bilang itu palsu. Oke, berarti hadis itu sohih atau tidak menurut Bang Cakra? Saya jelaskan dulu soal perempuan. Perempuan itu saat dia datang Balik. menstruasi Ya. kan umur 9 tahun nih. Ya. Nah, Siapa kalau- bilang Bang umur 9 tahun udah menstruasi Bang? ya ini Harus 9 itu tahun kelas mendengarkan 2 SD dulu loh, Bang. penjelasannya, jangan dipotong-potong. jangan Dengarkan dipotong dulu. Oh, silakan, silakan. Jangan dipotong dulu. Ya, Hmm. Jangan terus dipotong dulu. Ini yang pengetahuan saya umur 9 tahun itu anak perempuan itu ada yang sudah menstruasi, ada yang belum, tapi kebanyakannya menstruasi datang umur 9 tahun. wanita zaman dulu dan wanita zaman sekarang kan Oh itu berbeda. belum Bang, jangan bohong lah. Gini loh. Beda itu. Begini, Itu beda. sebentar gini. Ya. Masuk SD itu 7 tahun. Ya. Naik kelas 2 dia 8 tahun. Oh. Naik kelas 3 dia 9 tahun. Berarti anak umur 9 tahun itu kelas 3 SD. Ya. Itu Nah, memang Bang, ada yang- setahu saya belum menstruasi, Bang. Menstruasi itu kelas 6 SD, Bang. benar. Aduh, Salah nih, bang. Bang. Itu Ya, bagaimana hormonnya loh bang? Oke, Iya, baiklah. benar. Oke lah, sekarang begini. Kalau memang Aisyah itu sudah menstruasi, sudah datang bulan, Ya. maka kemungkinan besar Aisyah itu akan punya anak, betul? Betul. Kalau Apakah digauli- Aisyah punya anak? Belum. Tidak punya anak. Jadi kalau dibilang udah menstruasi, Itu kan ketergantungan kalau punya anak nggak punya anak itu kan tergantung kesehatan atau kondisi si perempuannya. iya, Ada jangan yang- berasumsi ya. liar kalau dia sudah datang bulan, Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini Tapi orang gini, udah mau kalah ini intinya ngomongnya. begini, intinya begini. Di dalam diri Muhammad itu terdapat uswatun hasanah.
suri tauladan, betul? Ya, betul. Nah, sekarang saya tanya jujur lah sama abang-abang berdua. Kalau ada seorang muslim yang ingin meneladani Muhammad dengan cara menikahi seorang anak berumur 9 tahun, menggaulinya, kira-kira itu dianggap kriminal nggak sekarang, Bang? Kalau sekarang kriminal. Kalau Oke, sekarang iya itu Oke, ya, benar. berarti bisa nggak Muhammad itu dijadikan suri tauladan sekarang ini? Bukan begitu, atuh. Loh. Asumsinya bukan begitu. Iya, Aduh, Bang, ini. di dalam diri Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, Bang. Iya. Nah, berarti kalau mencontoh dia berarti baik kan? Bukan begitu, begini bang. Kan Bang. bingung kan? Sulit. Bang, saya mau jawab. Sulit nih, sulit. Ya, Saya mau dengerin dulu, Pak, mau dijawab nih, dengerin dulu. Saya mau Nah, jawab gitu. loh bang. Saya mau Silakan. jawab nih. Dengerin dulu, saya mau Disimak, jawab. jangan dipotong. Jangan dipotong ya, tolong nih. Begini loh bang, hukum Indonesia dengan hukum Islam itu beda bang. Ya, betul. Jadi tidak bisa dicampur adukan. Oke, berarti Masalahnya. berarti gini, Bang. Berarti begini. Kalau Anda menjadi seorang muslim, maka melakukan atau meneladani apa yang pernah dilakukan Muhammad itu adalah baik, betul? Iya, Betul. baik. Sekarang negara menganggap itu baik atau buruk? Oh itu aduh. Persepsi. Nih, kalau di Indonesia itu kan toleransinya gede, besar, dan Iya, hukumnya juga beda. artinya Hukum negara Islam loh, sama Bang. hukum negara Indonesia kan beda. Betul, Beda. artinya negara menganggap hukum Islam itu baik atau enggak? Astagfirullahaladzim, Baik. dengerin dulu bang. Bang, Duh. hukum Islam itu Kalau baik, gini Bang ya, aku kasih tahu nih Bang. Aku kasih tahu ya, di dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu disebut orang-orang kafir atau apa gitulah, ya kan? Ya. Nah, Terus? sekarang saya tanya Bang, menurut hukum Allah, di dalam diri Muhammad itu terdapat keburukan, contoh yang buruk atau contoh yang baik? yang Contoh yang baik. baik. Yang baik, oke. Kalau Anda melakukan apa yang dilakukan oleh Muhammad, contohnya menikahi anak umur 6 atau 7 tahun dan bergaul ketika berumur 9 tahun. Anda lakukan itu contohnya. Ya, terus Terus Dianggap oleh negara sebagai perbuatan kriminal nggak? kalau untuk sekarang kriminal. Iya, artinya Bang, hukum negara Indonesia sama hukum Islam itu beda, Bang. iya memang Itu beda aja, Bang. dasarnya itu Makanya aja saya dulu. bilang, Dasarnya negara itu tidak aja menganggap dulu. itu sesuatu yang baik, Bang. Kalau negara melihatnya dari segi bukan segi agama Islamnya, kalau negara mengambil hukum itu. Dia mengambilnya hukum Pancasila loh Nah, bang. iya itu. Iya, Bukan hukum Islam. artinya negara tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang positif, betul tidak? Nah, zaman itu berubah-berubah loh bang. Jangan disamakan. Jangan disamakan, Bang, bener, Bang. Oke, berarti Muhammad hanya suri tauladan di zaman dulu, nggak di zaman sekarang. Berarti sekarang udah nggak apa namanya, tidak laku, tidak berlaku. Ya, Makasih Juan. dasarnya gini aja, dilihat dasarnya gini aja. Dasarnya, Bang, hostnya ya dengerin. Dasarnya dilihat gini aja. Hukum negara Islam dan sama hukum negara Pancasila itu beda, Bang. Beda. Ya, Hukum memang Islam beda. sama Iya, dasarnya betul. aja itu. Nah, Islam bukan Dasarnya tidak apa? mau mengakui hukum Indonesia, hukum Pancasila loh bang. Dengerin, bukan tidak mau mengakui. Bukan nggak mau mengakui. Cuma kalau Islam melawan dengan hukum-hukum negara seperti hukum Pancasila yang sekarang-sekarang, negara kita bisa perang loh bang. iya, para saudara. Karena yang di atas pemerintahan itu bukan orang Islam semua bang. Yang jadi masalah ada Iya, Kristen, ada Katolik. Iya, saya ada ngerti Hindu. Bang. Kita bukan Ya, bahas terus? negara, kita bukan bahas itu loh. Artinya Bang. Iya. Oke, sekarang begini. Ada nggak Bang? Sebentar gini. Menurut Allah, Anda disuruh masuk Islam 100% atau 99,9%? Ya 100% lah. 100%. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Itu perintah Allah kan? Betul. Nah, kalau menurut Allah sendiri, kamu harus memutuskan perkara berdasarkan hukum kafir atau hukum Allah? Hukum Allah lah. Hukum Allah. Oke, menurut hukum Allah, perbuatan yang dilakukan Muhammad itu baik nggak? Ya baik. Iya, terus kenapa Anda tidak lakukan? Aduh, ini balik lagi. Ini nggak paham ini. Bang. Bang Pasran ini, Alfons ini nggak paham ini. Ini nggak paham ini. Bang izin bang. Karena kamu memutuskan perkara bukan berdasarkan hukum Allah lagi. Yang ngatur undang-undang di negara kita itu kan bukan hukum Islam, Bang. Oke, Diambilnya siapa dasarnya siapa itu yang harus aja. siapa yang harus kamu taati? Siapa yang harus lebih kamu taati? Allah dan Rasulnya atau orang kafir atau hukum kafir? Ya Allah dan Rasulnya yang harus saya Oke, taati. menurut Oke. Allah dan Rasulnya menikahi anak segitu baik nggak? Itu kan menurut undang-undang di negara kita nggak baik itu. Iya, kenapa kamu lebih menuruti yang bukan Allah dan Rasulnya? Aduh. Waduh, sulit kamu kayak gini. Bukannya Bang ini ngerti nggak Pemahamannya sih? susah. Aduh, paham ya bener Bang, pemahamannya susah ini. Pahamannya susah. Bang izin bang.
Sulit, Ya, saudara-saudara. Bukan sulit, kamu yang dipersulit itu, yang kamu yang dibikin dipersulit itu. Ya, Bang izin bang. ini hostnya itu bikin mempersulit sendiri. Iya, benar, sebenarnya. benar. Ya, Iya, itu benar, itu benar. menjebak. Pertanyaan dia menjebak. Bilang aja kalau kamu nggak mau turutin apa teladannya Muhammad, gitu aja, bukan sulit-sulit. Bilang aja kalau nggak mau turutin. Bang Os, izin. Di negara Indonesia itu kan kebinekaan, Bentar, Bang. berbagai macam-macam suku. Ya. Terus? Nah, di Iya, situ, terus oke, menurut hukum Allah, hukum siapa yang harus kamu turuti? hukum Allah. Oke, Pasti itu. hukum Oke. Allah. Sekarang kamu menuruti hukum siapa? Hukum Allah sekarang. Menurut hukum Allah bagus, boleh nggak menikahi anak di bawah umur? Ya boleh. Terus kenapa kamu anggap kriminal? Itu kan undang-undang di negara kita yang bikinnya. Peraturan negara izin, Bang. kita yang bikin itu. Coba Nah, itu terus yang kamu bilang izin. terus kamu mematuhi yang mana? Hah? Yang terus bilang kamu izin mematuhi yang mana? suruh ini dulu. Bang Oke, izin, Bang. oke, Bang Cakra, oke, Bang Cakra, oke. Bang, saya izin bang. Sebelumnya mau tanya dulu ke Bang Cakra, kalau di negara kita minuman beralkohol gitu, itu dilegalkan apa enggak? Dilegalkan? Enggak, dilegalkan, Tidak, Bang. Legal loh, Bang. Minuman Minuman beralkohol legal loh. Minuman beralkohol di negara kita itu legal, cuman persentasenya itu kalau yang di bawah sekian persen untuk anak-anak bebas dijual. Contohnya misalnya bir. Bir itu beralkohol di Indomaret banyak. Gitu loh. Bir-bir yang anu-anu itu, bir bintang itu alkoholnya tapi rendah itu. Legal bang, Tapi yang untuk penting berizin. berizin. Saya lihat bir bintang sekarang di kaleng-kaleng itu 0% loh. Nggak ada Di alkohol. mana Bang 0%, Bang? 0%, Bang. 0%. Lihat dulu coba. Sekarang kalau mau 0%. jual minuman beralkohol legal, asalkan dia memiliki izin dan di Iya. tempat-tempat tertentu. Izin, Bang. Nah, sedangkan alkohol diharamkan. Ya, Nah, sekarang yang mau saya tanya sekarang, hukum manakah yang mau kamu turuti? Ini bang, Saya ini bang. Mas. Oh, oke. Di Bang. Kristen, di Kristen itu minuman beralkohol itu diharamkan atau tidak? Enggak diharamkan. Yang diharamkan itu berzina, mencuri. Sekarang Ya saya kan? tanya, Yang diharamkan itu kalau sampai kamu mabuk. Iya, kalau mabuk-mabukan ya nggak bisa. Jadi gini loh, Bang. Itu kan di Arab, Bang, panas, Bang. Bang, saya udah pernah dengerin ya, saya udah pernah saking dinginnya setengah mati sampai saya itu nggak bisa nginjek lantai itu, ya, saking dinginnya setengah mati sampai beku itu di bawah minus nol, ya. Itu saya harus nyari alkohol, kalau nggak saya minum, kalau nggak saya panasin badan saya nggak tahu. Benar. Bang, kalau mencuri di Kristen, mencuri berzina itu haram nggak? Ya jelas haram lah, Bang. Dosa nggak? Iyalah. Dosa ya? Iya. itu Itu umat orangnya Kristen- bakal masuk neraka atau gimana, Bang, kalau dosa? Jadi dosa itu harus bertaubat, Bang. Ada penyesalan, Ya, ada pertaubatan. Nah, setelah bertaubat, bagaimana dengan dosa-dosa yang sudah sebelumnya dilakukan? Nah, itu harus diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan itu adalah Yesus. Diselesaikan oleh Yesus. Jadi, Dosa Bang, itu orang tetap yang- harus misalnya seperti begini, Bang Jahidi. Ya. Anda misalnya Anda taruhlah misalnya Anda membunuh gitu. Ya. Kan? Terus Ya. Anda lari nih misalnya. Ya. Ya kan? Terus Anda berbuat baik, Anda menyesal, ya kan? Anda menyesal berbuat baik segala macam. Ya. Pertanyaan saya, boleh nggak Anda bilang sama hakim, Pak Hakim, saya udah berbuat baik, saya udah menyesal, maka hapuskanlah. Bisa nggak? Bisa. Iya, mana bisa, Bang? Ya bisa kalau Hukuman mengucapkan tetap harus. aku bermohon kan bisa itu. Maksudnya bisa Oh, ya. menghapuskan hukuman Anda, bisa nggak? Tidak. Ya, enggak. Tidak bisa. Iya, enggak Perbuatan bisa. Anda itu harus tetap ada ganjarannya. Nah, di dalam Kristen nggak seperti itu, Bang. Di dalam Kristen tidak ada istilah seperti itu. Di dalam Kristen itu berbuat baik itu adalah kewajiban, sedangkan dosa itu harus dibayar. Kalau di dalam Islam Dibayarnya? setahu saya nggak gitu. Ya. Kalau di dalam Islam setahu saya berbuat baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa atau nanti timbangannya. Kalau perbuatan baik yang lebih banyak, jadi dia masuk surga kan gitu. Ya. Nah, kalau saya bilang itu konsep tidak masuk akal. Contohnya Enggak, saja di dunia. Contoh itu di kata dunia siapa, nih. Bang? Itu kata siapa? Gimana? Bang? Itu kata siapa? Dengerin dulu biar dengerin dulu hostnya. Waktu saya zaman saya SD, saya itu dengerin Pak Ustadz saya. Nanti Pak Ustadz, saya masih ingat, bayangkan peristiwa yang lalu masih saya ingat sampai hari ini. Dia buat pertanyaan gini, Pak Ustadz, guru agamanya kan, Pak siapa itu namanya, Pak siapa ya, Pak Adnan kalau nggak salah guru agama saya itu dulu. Gini, gimana kalau seimbang perbuatan baik dan perbuatan ini? Ah, nanti di situ ada syafaat Rasulullah, katanya begitu. Oh, berarti sistemnya Islam ini
kalau berbuat baik lebih banyak, maka nanti masuk surga. Kan gitu. Nah, kalau konsep kekristenan nggak seperti itu. Saya bilang itu konsep tidak masuk akal bagi saya. Kenapa? Contoh di dunia, kamu membunuh. Bisakah kamu berbuat baik, berbuat amal, berbuat ini, maka dosamu yang membuat bunuh itu diampuni? Nggak bisa. Itu harus tetap ada ganjarannya. Makanya di dalam ajaran Kristen yang masuk akal, berbuat baik itu adalah kewajiban, sedangkan pelanggaran harus dihukum. Enggak bang, menurut saya kayak gini. Kalau misalkan kita umat Islam, misalkan kita berbuat dosa membunuh, Terima kasih Kak tapi kita lebih banyak berbuat berpahala, berbuat baik, tetap kita akan dimasukkan ke neraka dulu. Itu buat mencuci dosa kita gitu, gak bakal tetap dipertanggungjawabkan. Berarti abang tidak tahu hadis ini. Berarti abang tidak tahu hadis ini. Nih, aku bacakan nih hadisnya bang. Nih, lihat tuh. Aku lengkap bang kalau masalah hadis-hadis. Nih, aku bacakan nih bang ya. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Tuh, orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus siksa api neraka itu. Ya, itu orang Nasrani yang jadi api nerakanya, yang nembus kita masuk surga. Iya, makanya saya bilang kan enak bang. Artinya Anda berbuat dosa yang nanggung orang Yahudi Nasrani. Iya, karena kan kalau menurut kepercayaan kita ya bang, ya itu terserah ya. Coba bang, aku tanya bang ya. Kalau abang mencuri, korupsi, siapa yang nanggung dosanya? Ya kita. Salah bang, salah. Salah bang. Menurut hadis itu bang, nih bang, orang Allah ini loh bang, abang nggak percaya hadis ini? Allah Ta'ala akan menyerahkan setiap orang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Kok bisa abang bilang Anda yang nanggung dosamu sendiri? Itu konsep menebusnya gimana? Konsep menebusnya Iya gimana dulu? makanya belajar bang agama Islam. Aduh. Ya, ini saya belajar, kepercayaan saya gitu. Kalau kita berbuat dosa, tetap kita akan bertanggung jawab dulu, tanggung kita di akhirat, dipertimbangkan dulu. Kita tetap. Tapi hadis ini gimana? Hadis ini gimana? Hadis ini gimana? Apa? Hadis ini gimana jadinya? Kalau kepercayaan kita, semua umat Islam pasti bakal Iya masuk bang, surga. jadi hadis ini gimana jadinya hadis ini? Iya, dari dulu saya mau jelasin lah. Ini host kebiasaan mau dulu. Mau naik coba bentar boleh nggak soal ini, soal hadis Iya, gimana? Silakan. Lanjut bang. ini loh. Hadis itu harus dilihat kesohihannya. Itu Iya, hadis benar. ada penulisnya. Seperti menulis novel, sebenarnya hadis itu sama aja seperti nulis novel. Oke, begini Bang Kostrat. Oke, begini Bang Kostrat, gini. Hadis itu sendiri kalian sudah mengatakan kitab Sohih Muslim, kitab Hadis Sohih itu kan Bukhari. ada hadis Hadis itu sohih. bukan Quran. Iya, Ngerti loh Bang. Di situ sudah tertulis loh. Sohih. Sohih. Apa sih sohih itu artinya? Ya sohih itu maksudnya ya aduh gimana ya? Ya sohih itu artinya sah, terverifikasi gitu loh. Terverifikasi. Iya yang jadi masalah. Namanya aja udah Sohih Muslim loh Bang. Masa dipalsu-palsukan? Bukan dipalsukan, bukan masalah dipalsukan. Kadang-kadang penulis-penulis apa itu hadis-hadis juga kebanyakan juga yang paling pintar itu orang Yahudi loh Bang. Jadi Bullshit, Wahyudi lagi yang disalahin. Apa-apa salah Wahyudi. Waduh. Yahudi. Nasib Yahudi. Kadang-kadang orang-orang Islam sendiri, mudah percaya dengan hadis-hadis yang belum tentu itu sahihnya. Tapi Ya, dia benar. percaya, itu yang jadi masalah, yang pada Sulit akhirnya nih kalau bukan sulit loh Bang. Gini loh, yang pada akhirnya mereka akhirnya apa? Saling gontok-gontokan antara ulama ini dan ulama itu dan ulama itu. Ini yang jadi masalah. Iya Bang, tapi kok bisa salahnya Wahyudi gitu loh Bang? Loh, bukan Kan itu kan kitab Sohih Muslim, Sohih Bukhari, kan itu punya orang Islam, kok Yahudi lagi yang disalahin Bang? Jangan framing lah Bang Cakra. Bang Cakra framing. Bang Cakra. Ya, lanjut. Sebenarnya pusing lah kalau kita debat antar agama ini. Emang lah Betul. kalau kita saling sharing pasti kita dapat Ya, ilmu. benar. Tapi kalau kita debat kayak orang gila kata Bang. Kita Benar, percaya ya, benar. umat Muslim, kita dengan kepercayaan umat dia dengan kepercayaan umat dia, jadi nggak bakal ngerti-ngerti Bang kita berbicara Nggak kayak bakalan gitu. Bang, ini aku nanya jujur loh Bang. Yang tuh lihat mana abang yang nggak ngerti loh. Bukan Begitu- makanya begitu kalau pun saya dengan kita, Bang. dari tadi sharing, bukan mau debat. Ya, Ya. benar. Kalau Cuman yang disebut dilihat sama sharing, kalau yang bentar, Bang. Kalau yang disebut sharing, apapun yang dikatakan oleh Anda, ya silakan Anda percaya apa Ya. yang dikatakan Ya. oleh saya, ya udah. Jadi nggak usah didebat kok gini enggak. Sebenarnya kalau sharing itu nggak boleh seperti itu.
Tapi kalau dilihat-lihat tadi hostnya gitu, ke kita Iya, hostnya selalu nyerang kita. Hostnya selalu Iya, selalu iya. nyerang kita. Saya Iya. makanya sharing. nggak guna gitu lip-lip kayak gitu. Sharing Iya, lah. iya. Bukan Saya ingin- bukan saya- bukan menyerang, Bang, bukan menyerang, tapi Iya, itu kan bukan yang menyerang terus. bertanya tentang Iya, mempertanyakan gitu loh Bang. Kita kan mempertanyakan. Seakan-akan dia itu ada ingin dalil-dalilnya loh, bukan ingin Oke lah. meyakinkan harus. Oke lah kalau seperti itu teman-teman, kita istirahat dulu. Ya, teman-teman sekalian, demikian video diskusi dan tanya jawab ini. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kita dalam beragama, teman-teman ya. Sebelum kita akhiri video ini, saya akan bagikan bagi kita semua ayat Alkitab yang mengatakan rokok, narkoba, dan minuman keras adalah bertentangan dengan Alkitab. Beberapa ayat dalam Alkitab, misalnya dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, rokok, narkoba, dan minuman keras merupakan zat yang dapat merusak tubuh manusia. Berbagai anjuran serta larangan telah digencarkan untuk mengurangi, membatasi, bahkan menghentikan pemakaian zat berbahaya tersebut. Karena efeknya merugikan bagi tubuh kita, teman-teman ya. Maka di dalam Alkitab juga menyebutkan bahwa semua zat tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Sebagai contoh, dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang berikut dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, dari dua ayat dalam Alkitab tersebut dapat kita simpulkan bahwa rokok, narkoba, dan minuman keras bertentangan dengan Alkitab. Ya teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.